Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, kita bertemu lagi di hari yang diberkati oleh Tuhan ini. Kali ini kita akan menyanyikan 2 buah pujian. Dan semoga pujian kita menjadi berkat bagi semua orang yang juga akan menonton video ini. Mari kita nyanyikan pujian yang pertama, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Tuhan memberkati puji-pujian kita. Bapak Ibu sekalian, minggu lalu kita berbicara tentang mendengar suara Tuhan. Kali ini kita masih tetap berbicara tentang seputar pendengaran. Setiap hari kita mendengarkan informasi atau berita melalui berbagai media. Dan di masa pandemik ini terjadi peningkatan yang luar biasa tentang penggunaan media sosial. Kita yang tergabung dalam Persekutuan Kristen Indonesia di UK juga mengoptimalkan media sosial yang kita miliki, yaitu page Berkey, untuk saling menguatkan dan berbagi sukacita. Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dengarkan kemarin, hari ini atau besok akan selalu berdampak pada apa yang telah kita lakukan, sedang kita lakukan, atau yang akan kita lakukan. Bagi Anda sekalian yang berencana untuk bepergian ke negara lain, Anda tentu selalu mencari informasi mengenai kebijakan-kebijakan terkini dari pemerintah dari negara yang Anda akan kunjungi, khususnya yang berkaitan dengan COVID-19. Ketika mendengar ada kebijakan baru, seseorang akan membagikan informasi tersebut kepada orang-orang yang dikenalnya atau kelompoknya. Yang berbahaya adalah kadang-kadang seseorang dengan mudah menyebarkan informasi hoax yang didengarnya tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Berbicara mengenai pendengaran, ada sebuah kisah lucu tentang pendengaran. Begini ceritanya. Seorang pria yang cemas jika istrinya tidak bisa mendengar dengan baik lagi, berpikir jika istrinya membutuhkan alat bantu dengar. Karena tidak yakin bagaimana untuk meyakinkan istrinya, ia menelpon dokter keluarga mereka untuk mendiskusikan masalah tersebut. Dokter itu lalu memberikan saran yang biasa atau yang bisa dilakukan oleh pria itu untuk mengetahui lebih baik lagi tentang gangguan pendengaran istrinya. Lalu dokter itu mengatakan seperti ini. Anda berdiri sekitar 50 meter dari istri Anda. Dan coba berbicara dengan suara normal untuk mengetahui apakah istri Anda mendengar atau tidak. Jika istri Anda tidak mendengar, coba mendekat lagi sekitar 40 meter. Kalau tetap tidak mendengar, lebih dekat lagi 30 meter. Kemudian kalau masih tetap tidak mendengar, 20 meter dan begitu seterusnya, sampai akhirnya Anda mendengar respon dari istri Anda. Nah, malam itu ketika istrinya sedang memasak untuk makan malam mereka,
di dapur. Kemudian pria ini berada di garasi. Dia berpikir, oh, jarak antara saya di garasi sekarang dengan istri saya yang sedang memasak di dapur itu sekitar 50 meter. Tentu ini adalah saat yang baik untuk mencoba mengetes. Lalu dengan suara yang normal, dia bertanya, sayang, kita makan malam apa? Tidak ada respon dari istrinya. Maka pria itu mendekat ke dapur. Sekitar 40 meter. Jarak dengan istrinya. Kemudian bertanya lagi, sayang, kita makan malam apa? Tetap tidak ada respon. Maka ia berjalan lagi menuju ke pintu dapur, sampai akhirnya jaraknya hanya sekitar 10 meter. Dia tanya lagi, sayang, kita makan apa? Tetap tidak ada respon. Akhirnya dia berjalan dan berdiri tepat di belakang istrinya, kemudian bertanya dengan suara yang normal, sayang, kita makan malam apa? Lalu istrinya mengatakan, John, untuk kelima kalinya saya katakan ayam. Nah, kita bisa tahu sekarang siapa sebenarnya yang memiliki masalah pendengaran. Jadi ketika jarak 50 meter, 40 meter, 30 meter, 20 meter, 10 meter, dan tepat di belakang istrinya selalu menjawab, ayam. Berarti yang memiliki masalah pendengaran adalah suaminya, bukan istrinya. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan rohani, mungkin kita juga memiliki masalah pendengaran. Sehingga kita tidak dapat mendengar suara Tuhan dengan baik. Mungkin kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita tidak punya waktu lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Atau terlalu banyak hal menarik lainnya untuk dilakukan ketimbang mendengar suara Tuhan. Mungkin sudah terlalu capek berolahraga, jalan-jalan, atau ketemu teman-teman. Sebenarnya itu sama sekali tidak salah untuk dilakukan. Yang jadi masalah adalah ketika atas nama capek atau karena hal-hal tersebut kita menyebabkan kita tidak memiliki waktu lagi bersama-sama dengan Tuhan. Atau kita terlalu sibuk mengurusi usaha atau bisnis kita yang mungkin saat ini sedang jatuh bangun karena pandemik dengan situasi sekarang ini. Bahkan sebagian orang sampai stres, mengalami kebangkrutan, kehilangan pekerjaan, sementara kebutuhan hidup pribadi semakin tinggi. Atau mungkin berbagai masalah dalam hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan menantu dengan mertua, atau antar teman, yang semuanya dapat juga menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Kemarahan, kekecewaan, semua menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan semua ini dapat menjadi tekanan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, coba dengarkan lagi panggilannya dalam Matius 11 ayat 28. Bila kita memiliki beban hidup yang besar, masalah yang luar biasa, Matius 11 ayat 28 mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena lagi-lagi firman Tuhan mengatakan dalam Matius 7 ayat 7-8, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan mudah kita mendengar suara Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Samuel yang masih muda. Kita tentu tidak asing lagi dengan kisah dalam 1 Samuel 3. Ketika Tuhan memanggil Samuel, dan dengan arahan dari Imam Eli, pada kali yang ketiga, ketika Tuhan memanggil Samuel, maka Samuel menjawab,
Berbicaralah Tuhan, karena hamba-Mu mendengar. Pertanyaannya bagi kita sekalian, apakah kita seperti pria dalam kisah humor yang tadi saya sampaikan, yang berpikir bahwa orang lain yang memiliki masalah pendengaran? Atau kita mencoba mengoreksi diri kita sendiri, agar kita dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kita, dan menjawab seperti Samuel mengatakan kepada Tuhan, berbicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Bila kita telah mendengar suaranya melalui firman-Nya, kita perlu percaya kepadanya, percaya pada apa yang dikatakannya, dan mengikuti, taat pada apa yang diperintahkannya kepada kita. Seperti pujian berikut ini, trust and obey. Saya percaya bahwa kita sekalian familiar dengan lagu ini. Saya mengajak kita sekalian untuk menyanyikannya bersama-sama. Mari kita berdoa. Mendengarkan firman-Mu, mentaati dan melakukannya adalah yang Engkau kehendaki dari hidup kami. Berikanlah kami telinga rohani yang peka untuk mendengar suara-Mu, sehingga setiap hari kami berjalan menurut kehendak-Mu. Kami mau berdoa pada saat ini bagi semua anggota Perki dimanapun berada. Biarlah mereka dalam perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan mengalir dalam hidup mereka hari demi hari. Bila ada di antara mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, pergumulan yang besar, Bapa di surga,
Jamalah hidup mereka, bukakanlah jalan bagi mereka, dan biarlah Tuhan melalui berbagai peristiwa itu, berbagai kesulitan yang dialami, mereka mendengar suara Tuhan dengan lebih baik. Kami berdoa bagi pengurus Perki, biarlah mereka juga diberi hikmat oleh Tuhan, ditambahkan kekuatan dan berkat oleh Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami dalam minggu ini ke dalam tangan Tuhan untuk berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semoga sepanjang minggu ini kita dapat mendengarkan suara Tuhan dengan lebih baik dan berjalan bersama-sama dengannya. Amin.